Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang berbahagia, sesepuh bini sepuh yang kami muliakan, seluruh jajaran takmir Masjid Musalla, bil khusus seluruh takmir Masjid Baitul Islah dan segenap para jamaah yang senantiasa mudah-mudahan selalu mendapatkan taufik dari Allah, selalu mendapatkan hidayah dari Allah, selalu mendapatkan petunjuk dan ma'unah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki hikmah dari kitab Al-Hikam, ada sedikit pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ibn Mas'ud, sebutannya dalam kitab-kitab hadis Ibn Mas'ud, nama asli beliau Abdullah bin Mas'ud. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamussu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabah. Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu 1 jam, hadirmu 1 jam fi majlisil ilmi, di dalam majlis ilmu. Masuk ke dalam majlis ilmu, hadir majlis ilmu walaupun tidak memegang pulpen. La tamussu qalaman, enggak bawa pulpen, walaupun tidak mencatat ilmu tersebut 1 huruf. Boten beto pulpen, boten beto kertas, hadir tok sambil mendengarkan. Apa kata Rasulullah pahalanya? Khairun lak, yang demikian itu lebih utama, min itqi alfi raqabah, dari memerdekakan 1000 hamba sahaya. Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ada orang kaya raya, sugih, gadai harta kathah, dibelikan untuk hamba sahaya. Berapa biji hamba sahaya? Budak bahasanya 1000 hamba sahaya. 1 hamba sahaya itu harganya berapa? Wallahu a'lam. Zaman dahulu beli 100, 200. Monggo, Rafiq, monggo. Ajeng ya, monggo. Muhammad, monggo. Monggo ya. Insyaallah ta'ala nggih Masjid Babus Salam. Monggo. Monggo masyaallah. Mudah-mudahan khairun laka min itqi alfi raqabah, lebih mulia daripada memerdekakan 1000 budak. Ada orang kerja, Masya Allah, mendapatkan uang yang banyak, lalu uang tersebut digunakan untuk membeli 1000 hamba sahaya untuk dimerdekakan. 1 hamba sahaya saja kalau dimerdekakan, dalam sebagian riwayat Rasulullah menyampaikan jasadnya tidak akan mungkin masuk neraka. Bagaimana dengan 1000 hamba sahaya? Kalau 1 hamba sahaya dijamin, sebab dia memerdekakan tubuhnya dari sifat kebudakan, Allah berikan di akhirat jasadnya tidak akan terkena api neraka. Bagaimana dengan 1000 hamba sahaya? Itu pun masih kalah kali panjenengan. 1 jam hadir di majelis ilmu. Bagaimana kalau 2 jam? Bagaimana kalau 3 jam? Tinggal mengkiaskan. Cuma ilmu gampang didengarkan, mudah ditulis, nglakonane sing angel, nggih.
Nggih, orang tahu itu banyak. Nggih, orang ngerti nggih banyak, orang apal nggih banyak. Cuma kadang-kadang mau melakukan itu enggak cukup dengan ilmunya, harus nunggu taufik dari Allah, hidayah dari Allah. Makanya di dalam Al-Qur'an banyak kata-kata itu yang diulang-ulang. Banyak, sholat banyak sekali diulang, puasa juga banyak, amal-amal ta'at juga banyak, kecuali satu lafal ta' ini hanya satu di dalam Al-Quran, namanya pun taufik. Wa ma taufiqi illa billah. Jenengan padosi cari tenggene Al-Quran, kalau ada kata-kata taufik lebih daripada satu, saya siap totoan. Siap apa Pak? Totoan. Siap saya ngasih hadiah. Tidak ada. Mulai Al-Fatihah sampai surat An-Nas, kata-kata taufik itu hanya satu di dalam Al-Quran, memberikan isyarah bahwa taufik itu harganya mahal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dengar lantunan azan, tapi enggak semuanya bisa untuk menghadiri sholat jamaah di masjid Allah. Kitab-kitab di mana-mana, di toko-toko kitab banyak sekali keterangan tentang jamaah, keterangan tentang fadilah ilmu. Banyak yang tahu, banyak yang ngerti. Bahkan kadang-kadang di HP kita, di grup banyak sekali share-sharean majlis ini, majlis zikir ini, tapi kadang-kadang masih belum bisa hadir, nunggu taufik dan hidayah dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya terus menerus mendapatkan taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Satu, wa nadharuka ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Memandang wajahnya orang alim, dan di rumah-rumah ada fotonya Syekh Fulan, fotonya Habib Fulan, fotonya Habib Abu Bakar memiliki segaf, fotonya Habib Fulan, fotonya Habib. Jenengan mandang tok, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia dengan fotonya, mandang tok, nonton wajah tok dengan pandangan taklim dan hormat, niki dawuh Rasulullah, lebih utama daripada Anda punya 1000 kuda. 1000 napa? Kuda jenengan sedekahkan untuk berperang ke jalan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Di detik ini berapa pahala kita semuanya? Lebih utama daripada 1000 orang memerdekakan hamba saya, ditambahi lagi. Kenapa? Lebih utama daripada orang membeli 1000 kuda, kemudian kudanya digunakan untuk fi sabilillah, hanya memandang wajahnya para ulama-ulama kita. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita. Amin. Wassalamuka alal alim khairun laka min ibadati alfi sanah. Uluk salam panjenengan, assalamualaikum, datang tiang ingkang alim, tiang ingkang soleh, gadai ilmu agama, salam jenengan tok, uluk salam, assalamualaikum, lebih utama daripada orang ibadah 1000 tahun. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun kados sing mentok niki Pak, pun ora ana Pak ibadah kados mencari ilmu. 1 jam tok seperti itu fadilah dan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma tadi saya sampaikan, gak mungkin seseorang dikasih oleh Allah ta'ala bisa hadir walaupun apal hadisnya, walaupun faham artinya, kalau tidak diiringi dengan taufik dan hidayah dari Allah. Makanya 17 kali kita diwajibkan membaca ihdinas siratal mustaqim. Artinya napa? Gusti kula nyuwun hidayah. Ping pinten? 17 kali.
Kalau kita tidak membaca ihdina dalam solat kita, maka solat kita tidak diterima oleh Allah karena tidak sah. La salata liman la yaqra'il Fatihah. Solat seseorang tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Dari sekian harapan dan keinginan, ternyata Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita semuanya itu rendah bagi Allah, kecuali satu, inggih menika ihdinas siratal mustaqim. Punya uang banyak, tapi kalau enggak dapat hidayah, maka enggak bisa digunakan untuk taat. Punya ilmu yang banyak, apal Quran, apal hadis, apal masalah agama, tapi kalau tidak dapat hidayah, maka dikhawatirkan akan dijual untuk mencari dunia dan kedudukan. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah atas limpahan nikmat dari Allah. Di antara nikmat yang tertinggi hingga menika nikmat hidayah dan taufik. Mudah-mudahan lisan kita selalu dapat hidayah sehingga diberi kemudahan untuk membaca Al-Quran, dan mata kita diberikan hidayah sehingga suka untuk memandang Al-Quran, dan tubuh kita diberikan hidayah sehingga selalu konsisten istiqamah untuk mengerjakan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah. Amin amin ya rabbal. Monggo diunjuk. Jawab. Bismillah. Ada kitabnya monggo. Yang belum ada kitabnya monggo diperengake. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mata kunta idza u'tita basatakal ata wa idza muni'ta qabadakal man'u fastadil bidzalika ala thubuti tufulatik wa adami sidqika fi ubudiyatik. Allahumma salli ala Muhammad. Mata kunta idza u'tita, mata kunta idza u'tita basatakal ata. Di saat kamu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih oleh Allah, diparingi kalian Allah, basatakal ata, maka kamu merasa gembira, merasa senang, merasa bahagia. Don. Wa idza munita qabadakal man'u, dan ketika Allah Ta'ala sedang tidak memberi kepada kamu, mencegah kamu dari pemberian, qabadakal man'u, maka dirimu merasa kecewa. Pun monggo dihayati, nek diparingi kalian Allah ngerasa seneng, tapi yang diparingi kali Allah Ta'ala merasa kecewa. Pun nggih, fastadil bidzalika, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kamu kayak anak kecil. Napa? Fastadil bidzalika, maka hal tersebut membuktikan, menyimpulkan bahwa itu adalah bukti kekanak-kanakanmu dan ketidaktulusanmu dalam mengabdi dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Jero napa cethek? Jero napa cethek? Jero nggih. Fastadil bidzalika. Oh, berarti saya cah cilik.
berarti masih kanak-kanak, berarti masih belum sepenuhnya dianggap seorang hamba yang sejati. Kalau dikasih oleh Allah Ta'ala nikmat, digerojok oleh Allah Ta'ala karunia-karunia, hati ini senang, bahagia. Tapi ketika pas lagi diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah, enggak diparingi oleh Allah, hati kecewa. Niku sifatnya sinten, Pak? Sifatnya sinten? Bocah cilik dikai permen guyu, gak dikai permen nangis. Setuju? Mengakui? Sadar diri? Nggih, alhamdulillah. Ngoten lho, Pak. Anak kecil, monggo dengan lihat sifatnya anak kecil apa? Kapan merasa gembira, kapan merasa senang? Ya, kalau segala sesuatu yang dia inginkan dapat, minta uang sama bapaknya dikasih, minta mainan sama bapaknya dikasih, senang gembira. Ketika pas nggak diajak jalan-jalan, nangis nopo guyu? Nangis. Minta uang nggak dikasih, nangis. Minta main-mainan nggak dikasih, nangis. Nah, kalau ada seorang hamba sudah umur 40 tahun, bahkan mungkin di atas 50 tahun, bahkan mungkin di atas 60 tahun, kok sifatnya seperti ini, berarti statusnya lari cilik. Alhamdulillah. Tuh, niki jeru niki hikam nih, Pak. Ya ilaha illallah. Oke. Maka dari ini keterangan martabatnya seorang hamba ketika menghamba kepada Allah niku ada 3 level. Ada tiga level, 3 kedudukan. Iyyaka na'budu, datang panjenengan Gusti kula kumawula, hamba kula menghamba, kula nyembah. Itu ada 3 kedudukan, ada 3 tingkatan. Yang pertama, sifat kumawulane tiyang nyembah kalian Allah seperti seorang hamba sahaya, budak. Budak itu bekerja, tapi dia bekerja karena ada rasa takut. Takut karena dipukul oleh majikan. Dia punya majikan, rumahnya kotor, tugas dia seorang hamba akan menyapu, tapi nyapunya seorang hamba dikarenakan karena takut oleh majikan. Engkau nek gak tak sapu aku dipukul. Lah, penghambaan semacam itu diserupakan seperti orang menyembah kepada Allah iyyaka na'bud, karena takut dengan api neraka. Bagus. Haraban minan nar, lari dari siksanya Allah. Bagus, mboten salah. Ini yang pertama. Yang kedua, ada seseorang itu mengabdi kepada sang Rabbi, kumawula terhadap sang kuasa, tapi yang membuat dia itu untuk melakukan ibadah dan istiqomah karena ingin dapat keuntungan, kados tiyang merdamel, seperti orang berdagang, seperti orang berbisnis. Apa harapane, napa keinginane, supados terus dapat keuntungan, ora gelem dapat kerugian. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu seorang hamba menyembah kepada Allah yang mendorong dia ibadah karena pengen swarga.
pengen swarga, ingin mendapatkan kenikmatan mala ainun ra'at. Di dalam surga nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan belum pernah dilihat oleh pandangan mata, wala khatar ala qalbi bashar, dan belum pernah terlintas oleh hati seorang manusia. Niku saya niku dia ibadah yang mendorong karena ingin surga, tertarik dengan surga. Yang pertama tadi dia ibadah karena takut dengan neraka, semuanya bagus. Tapi yang lebih bagus yang terakhir ini, dia beribadah seperti ibadahnya orang merdeka. Orang apa? Merdeka. Ngertos orang merdeka, orang tidak ada sangkut pautnya dengan apa-apa, cuma dengan Allah dong. Gak karena dia mengharap surga, juga tidak dia takut dengan neraka. Inilah ibadahnya orang-orang yang betul beribadah karena untuk mendapatkan ridhonya Zat yang menciptakan surga dan Zat yang menciptakan neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sama sekali ibadahnya tidak digunakan untuk memenuhi apa yang menjadi hasrat nafsunya. Ndak, aku ibadah karena pantas diperintah untuk ibadah. Cek itu diparingi pangeran, cek itu mboten diparingi pangeran, mboten urusan. Yang penting tugasku sudah beribadah. Selesai. Nggih napa mboten? Nggih napa nggih? Sing nggih sithik. Tugasku aku jamaah. Tugasku aku ngaji. Tugasku aku baca Quran. Diparingi enggak diparingi itu bukan urusan saya, tapi itu urusannya Allah. Lho ngoten lho, Pak. Tapi kalau orang itu masih sifatnya lari alit, kanak jari ini nopo jari ini nek istiqomah jamaah rezekine lancar kok ora iki lho, iku sifatnya nopo lari jari ini. Aku sudah konsisten ibadah, sudah tak kondisikan dengan rapi, dengan baik. Surat Al-Waqiah sudah saya baca tiap malam. Napa malih? Salat duha sudah saya galang, jangankan 2 rakaat sampai 8 rakaat, tapi kok masih seperti ini hasilnya. Nah, itu statusnya masih seperti anak-anak. Ibadah karena ingin meraih apa yang menjadi keinginan hawa nafsunya. Sergep ibadai kemudian diparingi kalian Allah Ta'ala. Iki jenenge pangeran bener iku, ngoten. Iki ketika sergep ibadai ternyata diuji. Oh, gak bener iki lho iki. Lah, sing paring niku nggih Allah. Sing boten paring niku nggih Allah. Yang memberikan itu juga Allah, yang belum memberikan itu juga Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Sing zat maha memberi nggih Allah, sing zat sing boten maha memberi nggih hakikatnya adalah Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Allahumma shalli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Dari ini keterangan para rawuh, monggo kali diunjuk, kali didahar, kali diminum, monggo. Dari ini keterangan apa kekurangan Rasulullah? Apa yang kurang dalam pribadi Rasulullah? Sampai kadang-kadang 3 hari nggak makan. Apa yang kurang? Monggo dicek. Apakah ada sisi kekurangan dalam diri Rasulullah?
sampai 3 bulan di dalam rumah-rumah istri Rasulullah nggak ada kecuali kurma dan air. Apa yang kurang dalam pribadi Rasulullah? Mboten wonten kurangi. Mulya sak mulya-mulyane tiyang. Bahkan di dalam Al-Quran belum pernah Allah memuji para nabi dan rasul seperti Allah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah. Nabi Adam nabi pertama, Nabi Nuh Adam yang kedua, mulya sedanten mulya. Tapi belum pernah ada pujian sehebat pujiannya Allah untuk kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa pujiane? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jangan patusi mawon. Kalau ada kata-kata Allah salat kepada Adam, malaikat sholawat kepada para nabi dan para rasul, boten wonten, cuma setunggal tok niki nabi. Allah bersolawat kepadanya sekaligus para malaikat bersolawat kepadanya. Orang mulia, orang istimewa, ibadahnya di atas segala macam ibadah, istiqomahnya tidak bisa dibandingi. Tapi pernah kejadian 3 hari Rasulullah tidak kemasukan sesuatu dalam perutnya. Pernah kejadian sampai 2 bulan 3 bulan, kata Siti Aisyah, lam yajid fi buyutina illal aswadan. Selama 2 bulan 3 bulan kami para istri Rasulullah di dalam rumah kami hanya air dan kurma. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi Rasulullah dengan adabnya, dengan tawadhu'nya, dengan andap asornya tidak mengungkit-ungkit tentang ibadahnya dan taatnya. Boten diungkit-ungkit, tidak diungkit-ungkit tentang urusan ibadah dan taatnya. Kenapa? Apa alasannya? Kan mungkin bisa kalau seandainya kalau kita mau menerjemahkan, ya Allah, saya kan nabi yang paling utama. Mungkin kalau seandainya bisa kita terjemahkan, saya ini adalah rasul yang paling utama, saya memiliki kunci surga ini dan itu. Tapi kenapa seperti ini kondisinya ketika hidup di dunia? Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Allahumma sholli ala Muhammad, ingin mengajarkan kepada hambanya, itulah kemuliaan seorang hamba, itulah kemuliaan seorang hamba. Itulah kemuliaan seorang hamba. Wa ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang maha rahman. Ngertos hamba, ngertos budak, maaf ngertos hamba sahaya, gak ndek popo, gak punya popo dan siap opo. Dikai alhamdulillah, ketikai menengkap. Sus hikam 1 sekian iki. Kula ulangi malih. Dikasih alhamdulillah, enggak dikasih alhamdulillah. Sepakat nih. Mudah-mudahan terus meningkat. Lho nggih hikam 130 sekian, masa kok isih naudzubillah terus. Dikasih alhamdulillah, belum dikasih nggih insyaallah alhamdulillah, ambek ngeten-ngeten alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Kenapa? Karena yang mendatangkan cuma satu zat, inggih menika Allah. Wa ma kana rabbuka bidzallamin lil abid. Allah enggak pernah berbuat zalim. Zahirnya pahit, zahirnya susah, zahirnya sakit, zahirnya nelongso, zahirnya, tapi belakangnya apa belakangnya? Belakangnya perkara gaib,
yang dibukakan oleh Allah Ta'ala untuk ahli barzah dan ahli mahsyar kelak nanti. Apa itu? Pahala dan ganjaran melebihi daripada pahala orang-orang yang taat, karena dia memiliki sifat pasrah dan sabar bertawakal kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Dari ini keterangan para rawuh ingkang kawula mulyakaken, monggo dan monggo terus menerus dicek hawa nafsunya niki, dicek. Awak, nafsu, yona ini kowe iku ibadah. Karepmu njaluk apa to? Ngoten lho, Pak. Nggih. Duduk sendirian termenung sambil berpikir-pikir, nafsu ini diajak ngomong, nafsu, uripmu wis 50 tahun. Nafsu, umurmu wis 60 tahun. Nafsu, wis wayahe siap-siap. Ngoten lagi. Takoki, kowe njaluk apa? Salat yo ini lho, karepmu ning ndi? Ape njaluk nopo? Ngaji bolak-balik, maos Quran, alhamdulillah, tahajud. Iku arahmu kemana? Hei nafsu, kemana Pak? Keridho Rabbi. Napa? Keridho Rabbi, untuk menggapai ridhonya Allah, untuk mendapatkan ridhonya Allah. Nek Allah Ta'ala wis ridho cukup. Apa arti surga? Apa arti nikmat di akhirat kalau bukan percikan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Niku tok. Makanya banyak sekali para aulia, para sholihin, banyak sekali. Itu ketika beliau maaf loh nggih, tambah kenceng istiqomahnya, tambah gede ujiannya. Ngoten. Wah, medeni wong Ustaz. Lho, ini tantangan. Lho nggih. Tambah kenceng oleh ibadah, tambah kenceng oleh istiqomah. Nah, diuji oleh Allah Ta'ala. Bener apa ora iki? Ngoten lho, Pak. Bener napa, Mbok? Mboten. Asyaddun nasi balaan, sinten Pak? Al-anbiya. Orang yang paling dahsyat ujiannya, gede ujiannya, langsung lho Pak, para nabi dan para rasul. Lho nggih lho, sesuai dengan hasilnya di surga. Teng pundi hasilnya? Firdausul A'la. Cuma bergantung daripada makom nggih. Makomi kita napa? Rabbana wala tuhammilna napa? Wala taqata lana bi. Nggih Gusti, uji tapi sing cilik-cilik mawon nggih Gusti. Sing enteng-enteng mawon. Tapi kalau nang akhirat pengin teng Firdausul A'la lho, ketemu pirang perkara. Lho nggih. Apa kekurangan Nabi Yunus sampai berada di ikan perut sekian bulan? Apa kekurangannya? Apa kekurangan Nabi Ayyub sampai diuji oleh Allah Ta'ala, didatangkan penyakit-penyakit di dalam tubuhnya? Apa kekurangan Rasulullah sampai di lockdown di Bani Syi'ib oleh orang-orang kafir 3 bulan? Nggak boleh menikahi orang mereka, nggak boleh makan jual beli dengan mereka, makanya dedaunan orang. Apa kekurangan mereka dan beliau-beliau? Nggak kurang, tapi seperti itulah cara Allah Ta'ala untuk meningkatkan derajat kekasih-kekasih Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Waduh Ustaz, yang ngoten kula niku mau Ustaz, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna inna maulana fansurna 'alal qaumil. Gusti ampun berat-berat nggih Gusti. Nggih kula insyaallah siap, tapi sing cilik-cilik mawon Gusti. Sing alit-alit sing ringan-ringan mawon. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.
Oktal tinggal 5 menit untuk kita buka sesi tanya jawab. Sebelum kita buka tanya jawab, terus seseorang dikategorikan sebagai abid, orang yang beribadah, orang yang ngumaulo. Ono sing istilahnya namanya abdul jannah, budake swarga. Ono sing abdun nar, budak karena takut dengan neraka. Ono sing abdullah, budake Allah. Siapa yang mulia Pak? Gini ki abdullah, budake Allah. Wis aku ning donya diperintah untuk nyembah pangeran. Dadine piye? Wallahu a'lam. Itu bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Rontok jero iki Pak. Abdullah, pokoknya tugasku ibadah. Hasil enggak hasil itu bukan urusanku. Karena itu di luar daripada daya kekuatanku. Allah memberikan taklif, memberikan pamerden, memberikan kewajiban apa? Wa ma umiru illa niku untuk ibadah ya wis. Dikasih, ulangi maneh, dikasih nggih alhamdulillah, enggak dikasih alhamdulillah. Akhirnya lali, alhamdulillah juga. Mantap berarti. Insyaallah. Hah? Bismillah ya Allah. Abdullah berarti itu hambanya Allah. Lah nek sing diutik-utik itu masih urusan dunia, namanya abdud dunia, budake donya. Kalau sing diutik-utik itu masih jabatan kekuasaan, namanya abdul jah, budake kekuasaan. Kalau yang diudik-udik itu supaya populer, masyhur, namanya abdus syuhrah, budake populer, budake kemasyhuran. Tapi kalau yang diminta itu ridhonya Allah, namanya sinten Pak? Abdullah, hambanipun Allah. Diterangkan di zaman dahulu ada seseorang ibadahnya, taatnya super power di bidang taat dan ibadah, sampai malaikat itu kagum. Malaikat itu heran, kelasnya malaikat sampai kagum karena melihat kondisi seorang hamba tersebut. Kata Allah Ta'ala, malaikat kagum, nggih Gusti, ono seorang hamba kok modele kados mekaten. Kata Allah, saya akan muji dia dan kalian malaikat akan lebih kagum daripada nanti. Betul, katakan kepada dia, ayo, salah satu menjelma menjadi manusia, katakan kepada dia bahwa dia di neraka. Dia di neraka. Turun malaikat menjelma manusia mengatakan, hei fulan, aku kiriman datang dari Allah dan Allah Ta'ala mengatakan bahwa kamu adalah penduduk neraka. Kalau seandainya itu posisi salah satu di antara kita, ya nu Bapak di sini. Jarene napa? Jarene nek wis salat, jarene nek wis taat, katanya berani untuk membantah, berani untuk membantah. Kalau orang biasa, apa jawaban seorang hamba tersebut di hadapan penjelmaan malaikat? Sampaikan kepada Allah, tugasku di dunia hanya menyembah Dia, gak ada kaitannya tentang surga dan neraka, itu hanya Allah. Tapi tolong sampaikan kepada Allah, selama ini saya hanya menyembah Dia, Allah. Malaikatnya kanji Pak, balik mana Gusti, ngono jawabannya kawula. Lah iya,
Kata Allah Ta'ala, turun lagi bilang, sebab ucapannya yang baik itu, maka engkau wahai fulan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu. Sebab ucapane sing sae, boten sebab ibadah sing kathah, sebab ucapane sing sae. Nah, monggo kadang-kadang di antara kita dapat ujian, dapat cobaan, dapat gesekan sedikit dari Allah, wis istiqomah, wis leres, wis pas taate, digesek sedikit ambil pangeran. Ayo tambah maju nopo tambah nopo nih, tambah maju nopo tambah mundur, digesek kalian Allah Ta'ala. Loh cek enak kon ngojang ngaji terus ke, saya tak uji anakmu loro piye ngaji ora? Cek enak awakmu jamaah terus jamaah, tak uji tek tiba-tiba apa Pak? Bisnisnya seandainya kurang lancar, seandainya cek jamaah ora? Lah nek jamaah kenceng, nek mate kenceng tunggale akeh Pak. Fulan bin fulan jamaah kenceng, ngajine kenceng, tahajud kenceng. Loh, soalnya kondisinya oke-oke aja. Coba tak gesek sedikit, isek gelem tahajud pun melanjutkan melungkere. Sek gelem jamaah napa mboten? Sek gelem ngaji napa mboten? Kok masih tetap berarti Anda Abdullah. Anda bukan hamba ujian, Anda bukan hamba nikmat, tapi Anda hamba zat yang menciptakan nikmat dan ujian. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena tenggene Al-Quran itu Allah Ta'ala kalau memuji Rasulullah pakai kata-kata abd, hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi, subhanalladzi asra bi abdihi. Terusin apa? Hah? Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, maha zat subhan, maha suci zat yang telah mengisra mi'rajkan hamba, abd hamba. Dur makomi Pak, sampai nembus langit sabtuju, sampai Sidratul Muntaha. Statusnya bukan kata-kata nabiku, rasulku, ahli taatku, ahli ilmuku, ahli boten, pakai hambaku, sampai dur Pak. Sampai nopo? Sampai dur. Ketika Allah Ta'ala memberikan Al-Quran kepada Rasulullah, firman, kesimpulan dari semua firman yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dari langit, Allah Ta'ala memuji dengan sebutan hamba. Surat Al-Kahfi permulaan, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Jadi sifat yang paling mulia apa Pak? Sifat hamba. Berarti nek wis hamba pantes diuji napa boten? Wah kurang kompak maneh. Ya apa nih? Setuju jenengan hamba Allah? Setuju? Kalau tanglet pantes napa boten diuji? Alhamdulillah. Mantap nih Ustaz Abu, mantap jamaah ini. Awas loh ya. Awas loh ya. Ana wis atek kaleng pengaji jamaah ya awas ya. Gue siap. Jangan kan diuji, mau dilebon rokok niku pantes Pak. Jangan kan cuma diuji. Nek luwih dhuwur maneh pantes pantese. Tapi mboten ngoten, Allah Ta'ala ne janji. Innallaha la yukhliful. Allah Ta'ala mboten mengingkari jari. Nek taat insyaallah dapat suar, itu janjine pun Allah. Tapi kalau seandainya pantes-pantesan nggih pantes, itu haknya Allah. Dalam ilmu tauhid, i'tikad kita, Allah Ta'ala boleh saja haknya Allah Ta'ala memasukkan ahli maksiat ke dalam surga dan memasukkan ahli taat ke dalam neraka. Sopo sing ngomong gak pantes? Ngomong nek wani pantes. Nah, lah perasaan dan etikat kita
kita berbicara ngoten niku lho, kadang-kadang sing membuat Allah taala ridho kepada kita bukan ibadah kita, tekad kita dan keyakinan kita bahwa kita sebagai seorang hamba dinapak-napak kepada Allah taala niku pantes, Pak. Soalnya ciptaan ki HP di model apa mawon boleh apa mboten angsal bebas jenengan gede rumah jenengan otak atik ngalor ngidul monggo niku rumah panjenengan Allah nggih ngoten Pak. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala ta'atik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ya Allah, zat yang molak-malik hati ya Allah, tetapkanlah hatiku untuk Islammu ya Allah. Wahai zat yang membolak-balik hati ya Allah, berikanlah kami semuanya ya Allah tetap dalam kondisi iman dan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ya rabbil mannafi'a, nas'aluka ya rabb amalan salihan, nas'aluka ya rabb rizqan halalan wasi'ah. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal muflihin, min ibadikal tawwabin, min ibadikal mustaghfirin, min ibadikal mustaqimin, min ibadikas salihin, min ibadikal mu'minin al-muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Minta bantuan doa dan kiriman Fatihah untuk saudara kita yang sering-sering hadir di majelis kita ini, Masjid ABR, jamaahipun Yai Rafiq Masjid Babus Salam almarhum wal maghfurlah Bapak Haji Imam Mujahid. Mudah-mudahan beliau diangkat derajatnya oleh Allah, ditingkatkan derajatnya oleh Allah, dihapus kesalahannya oleh Allah, diterima semua amalnya oleh Allah. Mudah-mudahan mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan husnul khotimah, khususnya dan umumnya kepada almarhum almarhumah, untuk keluarga kita. Mudah-mudahan Allah meningkatkan derajatnya ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.